Bismillah, sebelum dimulai terdengar jelas sampai belakang. Kedengeran enggak? Orangnya kelihatan jelas. Oh, ini jangan berdiri katanya. Lihat di Facebook. Baik, isi dibuka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Segala puji hanya kepada Allah yang menurunkan hujan ini. Hujan itu berkah ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita perlu vitamin sama mineral itu banyak di dalam tanah, tapi kita nggak mungkin makan tanah. Allah turunkan hujan dari biji yang kita buat jadi tanaman berbuah, kita makan buahnya enak dan bermutu. Nikmat bukan? Ya, insyaallah. Dan Allah sumber segala nikmat hari ini memberikan kita nikmat yang besar, mengumpulkan kita di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Orang baik. Coba mana senyumnya orang baik? Sedekah ya senyumnya, insyaallah. Senyum para ahli surga semuanya ini. Mudah bagi Allah menjadikan satu planet bumi semuanya muslim, semuanya soleh semuanya. Tapi Allah jadikan abang, kakak, bapak, bunda semuanya yang hadir di tempat ini untuk mau sama-sama mengingat Allah. Maka semoga perjumpaan ini jadi bekal terbaik untuk kita akan pulang ke hadapannya. Amin. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Kami berterima kasih diizinkan ngaji bareng di sini beserta orang yang dimuliakan Allah di kota Singkawang. Semoga Allah balas capeknya, lelahnya, udah modal bensin, ongkos, energi, waktu nyampe ke sini kami nggak bisa balas apa-apa. Allah yang balas dengan balasan lebih besar ya. Terima kasih kepada Pak Haji Aman mewakili Vicky Pak Jabir yang pertama kali mengontak untuk ngajak ke sini dari bulan Januari, Masya Allah. Senang dikumpulkan di sini dengan arah saling. Salam takzim kami untuk beliau-beliau beserta seluruh jajaran PI. Juga salam takzim kami kepada Bapak Pj Wali Kota Haji Sumasro izin, dan juga Bapak-bapak Polres. Terima kasih telah menjadi pelindung kami, mewakili perlindungan dari Allah hasilnya melalui beliau. Juga para alim ulama, para kiai, para asatidz, para salih yang dimuliakan Allah. Izin tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi hakul yakin dimuliakan oleh Allah. Lebih enak yang ini suaranya. Biarlah Allah yang memasukkan suara ini ke dalam hati semuanya. Maka izin, alhamdulillah, semoga perjumpaan kita hari ini sukses ngajinya. Tapi ngaji yang sukses itu yang seperti apa? Bukan yang selepas pertemuan ini langsung menghafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya.
Bagus sih itu juga. Tapi yang lebih bagus lagi adalah sepulang dari sini jadi tambah dekat sama Allah. Dahinya tambah banyak bersujud, hatinya semakin bersih, tidak ada kedengkian, ujub, sombong, semakin tawadu, semakin santun. Maka bismillah. Bisa jadi ada yang jualan di depan sepi, gara-gara sepi, kalau bikin hujan, sepi, kedengeran nih kita lagi ngaji apa di dalam. Pulang-pulang dia yang tambah takwa sama Allah, berarti dia yang sukses kayak gini. Daripada yang sudah ada di masjid ini, terus ngerasa apa ini ngomong lain gitu ya. Biasa juga kok jualan handphone. Silakan kakak cari handphone apa. Terus sudah ada di dalam sini ngerasa basi yang diomongin udah tahu semua. Lalu pulang-pulang dia ingin tambah taat, berarti masih ada yang salah. Ya. Hanya sebuah nikmat yang luar biasa tersanjung. Sekarang tanggal 17, tepat 2 hari yang lalu, 15 Maret, mundur 6 tahun yang lalu, 15 Maret 2017 itu hari saya pulang dari Thailand, meninggalkan kerajaan berdunia di sana. Jadi baru 6 tahun. Jadi kalau ditarik mundur sekitar 6 tahun 3 hari yang lalunya, saya masih duduk di hadapan meja, cuma isinya kartu remi, drugs, minuman keras di hadapan para badan judi yang lain. Ya, alhamdulillah. Atas izin Allah, mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga. Tapi malah diizinkan kumpul ke sini, bertemu dengan orang-orang saleh yang saya tahu gak ada manusia yang hebat, yang adanya yang ditolong oleh Allah. Ya. Saya punya guru di Bogor, namanya Ustaz Samsul Hidayat. Beliau ditanya oleh jemaahnya, pertanyaannya adalah, Ustaz, kenapa Ustaz jadi Ustaz? Ulang-ulang, Ustaz, kenapa Ustaz jadi Ustaz? Maka beliau bercerita dulu ayah beliau selalu ngajak ketemu kiai, ulama, diajak ke pengajian. Meskipun waktu itu beliau di pengajian cuma tidur atau lari-larian. Waktu mendengar beliau menjawab itu saya pikir, karena saya juga oleh ayah saya dikenalkan, tapi dikenalkan kepada badan judi yang lain. Ya. Terus kalau ternyata sekarang bisa berkumpul dengan orang-orang soleh di sini, dan kalau nanti atas izin Allah ada kebaikan yang bisa dibawa pulang dari apapun yang kita bicarakan di malam hari ini, demi Allah sama sekali bukan dari diri ini. Yang saya tahu si Kodenis ini cuma hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, Allahnya aja yang terlalu baik, masih memberikan kesempatan. Mudah bagi Allah dimatikan waktu itu juga. Karena kalau misalkan perjumpaan ini gak jadi tambah dekat sama Allah, pulang dari sini, terutama ibu-ibu, yang diingat bukan si pokoknya, tapi pencinta si pokoknya. Ya. Kalau pulang dari sini, ini si pokok begini, bla bla bla, berarti saya yang gagal. Ya. Karena saya tahu sekali lagi tidak ada manusia yang hebat, adanya di Allah. Ya. Kadang pertanyaan selanjutnya, kayak tahu pula dadakan dulunya begitu, sekarang sok-sok ceramah di hadapan ini ada banyak kiai, Masya Allah, berani-beraninya. Ya. Kabar baiknya, enakan bicara agama. Kalau kita bicaranya bisnis, Pak, strategi marketing buat perusahaan Bapak paling tepat yang ini. Kata saya betul, kata orang lain belum tentu. Karena standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau saya berkata, hadirin, orang Islam wajib sholat, yang berani membantah angkat tangannya. Nah, dari kiai sampai tukang mabuk juga tahu orang Islam wajib sholat. Tugas kita cuma memastikan yang disampaikan datang dari yang maha benar, entah dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Atau lebih utama lagi, kita juga sudah mengamalkan sebelum menyampaikan. Kita bismillah, selesai urusan. Orang jadi baik setelah pertemuan ini bukan karena kita, Allah yang membolak-balikan hati. Orang tidak jadi baik bahkan menghujat kita setelah pertemuan ini, kita nggak ditanya kelakuan orang ketika meninggal. Setelah niatnya lulus, terjadi amal soleh di sisi Allah. Dan senang sekali hari ini
ada manusia yang paling suci di antara kita semua, insya Allah, karena baru saja bersyahadat, masih belum punya dosa, seperti bayi lagi ya. Harusnya kita doa kepada beliau tadi ya. Cici bulan ya, insya Allah. Maka semoga pertemuan ini pun sedang dipenuhi oleh para malaikat itu, mendoakan dua hal supaya kita dirahmati dan juga diampuni dosanya. Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini kita dalam keadaan tidak ada dosa sama sekali. Enak ya ngomong agama ini ya. Apalagi ketika bicara dakwah, kok standarnya orang udah boleh berdakwah itu apa sih? Minimal hafal berapa juz? Minimal hafal berapa ribu hadis? Kabar baiknya, ini saya ambil kisahnya dari Umar bin Khattab ya. Radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau ingin angkat gubernur. Gubernurnya dipanggil ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nyampe lah itu gubernur ke rumahnya Umar. Umar lagi main sama cucunya. Sewibawa-wibawanya orang lagi main sama bayi. Cina. Ya, mungkin seorang turun wibawanya. Kata calon gubernurnya, mukanya langsung panik. Masa gini Umar yang katanya ditakutin setan? Setan papasan sama Umar mendingan muter balik. Masa kayak gini katanya. Umar melihat itu dipanggil, hei sini kamu, kenapa kamu mukanya gini? Ya. Kamu memangnya di rumah gak punya anak cucu? Punya orang yang begini. Terus kamu sama anak cucumu gak pernah main kayak gini? Tidak pernah seumur hidup yang begini. Apa kata Umar? Maka pulang. Tidak jadi diangkat jadi gubernur. Kenapa orang yang begini? Kalau kepada darah daging sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau bisa mencintai umatnya Muhammad SAW? Memimpin dakwah anak sendiri, ingin orang lain jadi baik. Wallahi syaratnya satu, punya kasih sayang kepada yang kita nasihati. Bapak ibu pernah dinasihatin sama orang pakai dalilnya betul, tapi sambil menjelek-jelekan. Kamu tuh Islam bukan sih? Kata Allah di Quran segini, ayat segini gak boleh tipu, ngaco kamu, neraka kamu. Benar dalilnya. Tapi kita lihat dulu atau alasannya hati. Ya. Di lampu merah ya, ada motor kesenggol, sama yang kesenggol malah digebrang motor. Sabar dong, inallah sama sabirin tahu. Benar dalilnya. Tapi sambil marah-marah, masukkan ke hati kita. Enggak ya. Iya ilmu penting, jangan sampai bicara omong kosong, nggak ada dalilnya, nggak ada ilmunya. Betul itu penting, tapi kita sudah punya segudang ilmu, nggak ada kasih sayang, nggak bisa nyentuh hati orang. Ya, makanya semoga Allah turunkan rahmat, kita saling mencintai satu sama lain karena Allah di sini. Silakan. Maka sebelum masuk ke bahasan kita lebih lanjut, saya ingin meminta ayat ini dijadikan pegangan oleh semuanya. Karena dapat request baik di Singkawang maupun di Kalbar, banyak yang sedang terjangkit main judi slot katanya. Ada yang kenal orang yang main slot di sekitar kita? Ya udah nanti kita sampaikan ya. Atau ada yang datang ke sini gara-gara udah kalah banyak? Tenang, kalah banyak main judi demi Allah itu pertolongan. Iya, coba menang terus. Apa ya bisa berhenti judi? Enggak, kalah ada main lagi. Ya, karena pilihannya cuma dua, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Karena orang tanya, kok saya udah habis-habisan, rumah dijual, perusahaan bangkrut, mana istri lagi hamil, jumlah uang sekolah anak dan bayar, semua hancur gara-gara judi. Tolong ajari gimana saya berhenti. Saya jawab, ya itu lagi Allah tolong buat berhenti, makanya jadi kalah. Coba, mana bisa berhenti? Dulu punya pilihan, pas lagi gak ada yang lagi. Dan apapun kalau misalkan kita pernah tergelincir di sini, mungkin dulunya ada yang pernah punya salah, ada yang tanpa dosa di sini katakan, oh ada. Karena kalau ada yang mungkin tanpa dosa, ya ada sih di sini.
Quran surat 35, surat Fatir, pas Yasin di ayat terakhirnya, ayat 45. Surat 35 ayat 45. Ya. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ini kata Allah yang artinya, kalau sekiranya Allah menghukum manusia kontan detik itu juga, habis bikin maksiat langsung Allah kasih azab, maka apa kata Allah? Tidak akan tersisa satu makhluk bernyawa pun di muka bumi ini. Menunjukkan bahwa kata ayat itu, satu, pertama, tidak ada manusia yang luput dari dosa untuk sekarang, ya, karena sudah tidak ada nabi di zaman kita. Dan setiap dosa sekecil apapun layak untuk dibuat, tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi. Ya. Kata Allah, ya. Manusia mungkin bisa merasa tanpa dosa, tapi kata yang dikai manusianya, manusia punya dosa. Ya. Terus satu. Ya. Terus pertanyaannya, kenapa kita masih ramai kayak begini? Masih banyak. Allah sendiri menjawab, walakin yu'akhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai nanti waktu yang sudah ditentukan. Ya. Sehingga kalau untuk diri, kalau setiap kali kita sadar, ya Allah saya punya salah, ya Allah masa lalu saya kayak begini, tak sadar, pengen tobat, sadar harus berhenti. Tapi syaitan nggak suka kita tobat. Ya. Dan juga syaitannya nggak bisa menghalangi kita tobat. Pengen tobat nih, pergi ke tempat wudhu. Apakah kita di tempat wudhu begini sama setannya? Di pondok, di jangkau, di cekik, enggak. Ya. Kalau bapak ibu di rumah menyalakan MP3 Al-Quran 24 jam, setan nggak suka. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Kalau bisa orang ya. Ya. Tapi kalau kita urut, paling dia cuma kasih was-was, bosan, Al-Quran terus gantilah lagunya. Kita nggak mau urut, apakah dirusakin moralnya? Enggak, lempeng aja. Kita mau tobat, apakah dijegal di tengah jalan, dicekek, tidak ada yang menghalangi. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Quran surat 4 An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Gak ada kalangan kita, mau berhenti judi, gak ada kalangan kita. Mau berhenti pacaran, ada yang masih muda, masih pacaran, putusin ya, halalkan atau tinggalkan. Ya. Ada yang masih pengen berhenti pacaran, gak ada yang kalangan. Gak ada yang kalangan. Kita putusin juga gak ada yang kalangan. Ya. Sehingga kalau misalkan begini, ada perasaan, ya Allah diampuni enggak ya? Hati-hati, itu pun adalah was-was syaitan. Karena kalau memang Allah udah benci sama kita, ya, mudah bagi Allah dimatiin waktu lagi maksiat. Pertanyaannya, kenapa saya masih hidup? Sederhana, kata Allah, Allah tungguin tobat kita. Salah satu alasan paling kuat kita masih hidup di detik ini, Allah tunggu tobat kita. Ya. Jadi kalau ada pemikiran apakah Allah sanggup mengampuni, sanggup. Ya, selagi nyawa belum sampai kerongkongan. Terus baterai. 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 Selagi nyawa belum sampai kerongkongan, ya masih terbuka situ Bapak. Kalau orang kita melihatnya, oh saya kasih orang itu lagi maksiat, nih saya rekam, ada perekamannya. Benar saya kasih orang itu lagi maksiat. Gampang tanya aja, ya. Yang kamu lihat lagi maksiat itu, dia masih hidup nggak sekarang? Masih sih, malah ketemu. Ya. Kalau memang masih, berarti sederhana. Berarti kata yang punya langit dan bumi, Allah aja masih memberi dia kesempatan. Apa hak kita main hakim sendiri? Yang kayak gitu nggak akan diampuni. Yang kayak gitu pasti ke neraka. Yang ngomong aja punya segudang dosa yang layak Allah matikan di sini juga. Ya, makanya sibuk jadi kebaikan ya, sibuk jadi manfaat. Awalnya masjid gara-gara galau nggak apa-apa, terusin sampai suatu ketika akhirnya hatinya Allah turunkan ketenangan, masalah
Nanti lama-lama fokusnya berubah. Dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Pengen jadi manfaat. Lihat semua tokoh besar dalam Islam. Apakah mereka semua cuma mikirin bahagianya sendiri? Bukan. Mikirin umat. Kata seorang ahli tafsir, kalau ada orang meninggal mikirin dirinya sendiri, dia mati kerdil katanya. Gak jadi apa-apa. Tapi kalau ada orang meninggal dalam keadaan sibuk memikirkan masalah orang lain, Allah yang jadikan dia dosa. Ya, Masya Allah. Mungkin di sini sekaligus taruh dulu, karena ini pertama kali konotasi kawan. Tadi sudah diperkerakan namanya Dennis, nama Tionghoanya Lin Jin Fuk. Lagi? Nah, silakan di murojaah, nanti setor ke Ustaznya. Nah, ya, ini nggak usah dihafalin. Lin itu maknanya, kalau pakai logat Mandarin, Lin Jin Fuk. Kalau pakai logat Hokkien, Lin Jin Fuk. Kalau pakai logat Kanton, Hongkong, Nam Kampuk. Ya, terserah mau panggil apa aja ya. Panggil si Denny saja kalau ya. Lin Jin Fuk. Lin itu maknanya, Jin dari kata cinta, artinya emas. Ya. Fu-nya dari kata Shinfu, artinya blessing, berkah. Jadi banyak emasnya, banyak berkahnya. Ya. Tapi meninggalnya, kalau meninggalnya nggak Islam, ya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan sampai akhir hayat terjaga iman Islam. Amin. Karena yang penting meninggal itu bukan karena apa, bukan karena apa, tapi sedang apa. Oh, meninggalnya gara-gara COVID, tapi pas lagi sujud, rakaat terakhir, Rasul Fatimah aman. Ya. Oh, meninggalnya di masjid, tapi lagi dalam speaker jatuh ketimpa. Berarti Rasul Fatimah. Tentu saja yang penting kita istiqomah dalam ketaatan. Lalu lahir tahun 1991, seumuran? Ada seumuran? Seumuran itu? Anak. Seumuran anak. 91. Jadi sekarang umur 31. Kalau di sini ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak dari saya. Ya. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit dari saya. Dimuliakan sama Allah semuanya. Ya. Lalu lahir dari kota Bogor, kota hujan. Jadi kalau di Bogor hujan kayak ini setiap hari. Tapi yang banjir Jakarta. Ya. Banjir kiriman. Bogornya nggak pernah banjir, alhamdulillah. Ya. Terus TK sampai SMA-nya sekolah Katolik di Bogor. Kuliah di Bandung, lulus 2012. Nah, dari Bandung selesai barulah episode yang di Thailand ini 2014 sampai 2017. 5 Februari 2014 sampai 17 Maret 2017. 3 tahun 1 bulan 10 hari. Masih apa ya? Di sana akhirnya ya tergelincir. Karena alasan apa? Saya tidak akan beralasan apapun. Jawabannya satu, saya lemah imannya, makanya tergelincir kemaksiatan di sana. Ya. Alhamdulillah atas izin Allah diizinkan pulang, ketemu sama orang-orang soleh di sini. Tapi sederhananya saya pengen tanya satu dulu aja ya, satu hal yang sama ya. Semuanya pengen ke surga Allah? Ya. Izin. Kalau kita bertanya, Allah misalkan nanya kepada kita, semua keinginan kalian, mau rumah, mau harta, mau jabatan, semua. Yang perempuan pengen punya suami artis Korea, artis Koreanya mualaf, saking solehnya hafal 31 juz. Offset ya, kalau tadi itu. Ya. Terus semua keinginan didatang, sudah kita tulis, tapi Allah berkata kayak gini, semua yang kamu minta tidak akan dikabul satupun. Tapi menjanjikan satu hal saja, tempat terbaik untukmu di surga Allah. Mau? No. Atau dibalik, semua yang kamu minta satu juga gak akan dikabul. Pokoknya kamu dijamin seumur hidup menderita. Ya, Allah cuma janji satu tadi di surga. Ya udah ya. Sekarang dibalik di sini. Semua yang kamu pengen dikabul, semuanya dikabul. Setiap kali berdoa, 5 menit kemudian dikabul. Tapi Allah berkata, ya, tidak ada tempat untukmu di surga. Atau di sana Allah tanya, atau disediakan tempat terbaik di surga Allah. Kita insya Allah pasti menjawab memilih surga. Sehingga sebetulnya
Walaupun kita di dunia kadang pengen rumah, pengen nikah, pengen jabatan, pengen apa, tapi kalau pengen jujur, pilih surga atau itu semua, pasti pilihnya surga. Ada pelajaran di kisah di surat Al-Kahfi surat 18. Di situ dari 110 ayat ada ayat ke-60 sampai ayat 82. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihissalam. Ada 3 perbuatan ya. Mudah-mudahan semua udah baca terjemahannya. 1, Nabi Khidir mau bagi perahu sehingga perahunya jadi bocor. Yang kedua, ada anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Yang ketiga, mereka minta dijauh di suatu kota, tapi tidak ada yang memberikan segelas air pun. Setelah diusir, setelah pergi, mereka malah membangun ulang kembali rumah anak yatim yang sudah mau roboh. Saya pengen fokus yang nomor 2. Nabi Musa bertanya, kenapa anak kecil ini kamu bunuh tanpa dosa? Di akhir perjalanan, apa kata Nabi Khidir? Anak ini akan murtad dan mengajak sekeluarganya murtad. Kita coba bayangkan skenario pertama ya. Kalau ternyata si anak tumbuh besar, jadi kaya, jadi punya jabatan, sukses, hebat, jadi tokoh, dan seumur hidup gak pernah cekcok sama ibunya, nurut sama ibunya. Tapi sekeluarga murtad, meninggalnya di surga kan? Ya. Sekarang skenario yang kedua. Si anak kecil meninggal, belum punya dosa, belum ambil balik, masih balita. Meninggal, belum ambil balik ke surga. Ke surga. Ibunya dari misalkan dari hari si anak meninggal sampai nanti si ibu meninggal, misalkan selisih 40 tahun, setiap malam selama 40 tahun nangis mempertanyakan, ya Allah, saya mati. Tanpa diberitahu oleh Allah apa alasan Allah mengizinkan kejadian tersebut. Setiap hari menderita, nangis. Tapi masih beriman, berislam, beribadah, beramal soleh. Meninggal, wafat, ke surga Allah itu. Surga Allah, karena masih ada iman. Lalu kalau nyampe surga Allah, ketemu lagi nggak sama anaknya? Lihat hikmahnya, betapa Allah lebih ridho. Saking Allah pengennya ini sekeluarga ke surga, Allah lebih pilih menyuruh salah seorang nabinya untuk membunuh seorang anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini satu keluarga ke surga. Maka izin, kalau sekarang ada yang datang ke masjid ini bawa masalah, pengen nyari ketenangan, ada yang berat dalam hidupnya, sederhana, Allah sedang memberikan jalan untuk kita kepada ke surga. Pahit memang, tapi kalau kita pengen jujur ya gimana tuh? Pahit kan ujungnya 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa diampuni. Mungkin ibadah kita kurang, ibadah saya kurang, misalkan sholat sering lupa rakaat, ya. Istighfar jarang, sedekah apa lagi. Sering baca, tapi bukan sering baca Quran, tapi baca WA, misalkan. Ya. Tapi cita-cita pengen ke surga, karena cita-citanya nggak mau. Saya apa ke surganya pengen bareng sama Nabi di surga tertinggi. Itu malaikat biasanya juga geleng-geleng. Ya. Tapi gimana cara Allah menolongnya? Tahu-tahu ada yang mencaci, ada yang memaki, dibikin bangkrut, dibikin hal main judi. Ya. Lumayan gugurin dosa. Gara-gara kalah, jadi alhamdulillah berarti. 10 koruptor ditangkap 1. Waktu ditangkap, yang ketangkap berkata, kenapa teman saya yang 9 ditangkap? Nangis, berjerit, menderita. Allah akan ada satu hari nanti di mana dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya yang ketangkap. Ternyata doa anak saya pengen punya bapak yang soleh. Gimana bisa soleh terus kalau misalkan korupsinya berhasil? Ditolong, gara-gara ketangkap, jadi kenal taubat, jadi kenal Islam, menggugurkan dosa. Ya. Bahkan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis cukup panjang, Allah Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, akan ada orang yang berharap ingin menggunting-gunting tangan mereka sendiri karena melihat apa yang Allah berikan kepada orang yang seumur hidup di dunianya pahit, tapi dia bersabar.
Lalu si orang ini melihat ini orang dapat nikmat senikmat itu di surga ya Allah. Maka dia berkata, ya Allah, tahu itu mendingan saya yang pahit di dunia, mendingan saya yang bangkrut, mendingan saya yang kelaparan, mendingan saya kemiskinan. Kalau mereka tahu bagaimana ganjarannya orang yang sabar di sisi Allah. Dan masalahnya kita menderita itu, nah ini dia yang jadi permasalahan yang menjadi membuat memukau saya terkait Islam. Ya. Karena singkat cerita, karena lemahnya iman, dia dulu pernah ada titik di mana ya ayah bangkrut, ninggalin banyak utang, beliau juga sakit. Saya masih punya 3 adik, anak pertama dari 4 bersaudara. Pengen bantu beliau, nggak ada jalan. Pernah sampai di satu malam, namanya rumah tangga, gara-gara masalah rumah tangga, masalah ekonomi, biasanya rumah tangga nggak enak, cekcok kalau udah ada masalah duit, ya, kesulitan ekonomi. Tengah malam saya dibanguni, orang tua terlihat kayak berkaca-kaca mata, mungkin habis menangis di tempat. Dikasihlah lembar kertas, kok ini kertas, ini kertas apaan? Udah baca aja. Setelah dibaca ternyata itu rincian hutang-hutang beliau. Mereka berkata, kalau suatu saat Bapak jadi orang, tolong dilunasi, kami udah lepas tangan. Di sini dengan cerita seperti ini sama sekali tidak menyebutkan sebagai mereka orang tua yang buruk, tidak sama sekali ya. Justru nanti akan menunjukkan betapa baiknya mereka tetap ingin bersabar, mendidik diri ini, sehingga kalau ada kebaikan pada diri ini mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi Pak Imam. Ya. Tapi singkat cerita pernah dididik, uang sekolah nggak bayar sampai 8 bulan, untuk beli makanan udah nggak ada uang sampai sepun, sampai saya dulu nabung uang jajan tuh 1000 perkumpulan 21.000. Bahasanya dibikin dulu ya buat beli beras, itu udah nggak ada untuk apa-apa lagi. Dimakan bareng-bareng, nah kayak nasi doang. Ya. Selesai episode itu, maka pengen ngebantu, karena lemahnya iman, berangkat sama saya. Memang 2 tahun pertama jadi IT, ngurusin sistem, ngurusin teknologi di usahanya si bos dulu, sama kasino juga. Tapi setelah 2 tahun, akhirnya buka kasino sendiri. Bapak ini didoain di kelas ngajinya sama mantan bandar judi, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bentar, saya lihat wajahnya dulu satu persatu. Kalau dari wajahnya nggak ada yang pernah jadi bandar judi di sini ya. Insya Allah ya. Berarti saya paling banyak dosanya ini gimana? Mohon doanya ya. Oke, singkat cerita udah berangkat di sana. Awalnya senang Pak, terima duit kadang sehari 80 juta, senang. Rumah pertama yang saya beli itu umur 22 tahun. Udah ngerasain beli rumah sendiri, kendaraan dan lain-lain. Tapi lama-lama, sebagaimana ternyata memang dunia tuh begitu, ngebosenin. Bapak waktu beli handphone itu baru bahagia lah, bahagia ya. Apalagi handphone terbaru, baru dipakai malas WA sekali, dia kok lebih glowing lah daripada wajah sendiri. Jaga. Tapi setelah 5 tahun pakai, dijadiin ganjalan itu ya. Dunia nggak bosan. Bahkan ada orang baru beli handphone di toko masih bahagia, nyampe parkiran udah bete lagi. Ih, ada iklan keluar handphone baru lebih murah padahal spesifikasi lebih tinggi. Nyesel beli yang ini, mana isinya masih 2 tahun. Belum ribalnya. Ya. Dunia nggak bosan. Kita boleh akui, oke, kita punya keinginan, kebeli keinginannya ada perasaan senang. Tapi bisa bosan. Bandingkan dengan perasaan ini ya. Insya Allah kita bentar lagi masuk Ramadan. Semoga Allah sampaikan usia kita bulan Ramadan. Amin. Amin. Orang bilang resesi ekonomi sulit 2023. Tenang, lihat Ramadan berkali Ramadan, kita pasti berkelimpahan makanan. Semua masjid ada bukber, ya, santunan di mana-mana, berlebih makanan. Setiap acara biasanya udah bawa bagi-bagi silakan. Kita mikir, udah kenyang, di rumah nggak akan dimakan, pasti kebuang, tapi nggak enak buat nolak, udah bawa aja. Nyampe lampu merah, kelihatannya ada yang lebih butuh, dikasihlah ke bapak itu misalnya. Ya. Waktu itu pernah lagi si bapak yang menerima makanannya sambil menghubungkan badan, tidak sampai bersujudnya, bungkuk gitu sambil menerima.
sambil mengucapkan doa dengan tulus. Masya Allah, adik didoain semoga diberkahi keluarganya, urusannya, rezekinya. Mohon maaf apa nggak bisa balas apa-apa. Mudah-mudahan Allah balas dan kebaikan yang jauh lebih besar. Alhamdulillah bapak lapar dari tadi belum ketemu makan. Semoga Allah muliakan adik. Jawab jujur Pak, didoain tulus kayak gitu senang gak? Nah, Saya sepanjang jalan dari ketemu bapak itu sampai rumah, itu nyengir-nyengir sendiri Pak. Insya Allah si bapak didoain itu nyengir sendiri. Sehingga saya mikir, ini kan saya kasih sesuatu yang enggak sesuatu yang saya tidak inginkan. Bakal uang, bakal basi, bakal jadi sampah, dan harganya murah, bisa dilakuin setiap hari. Kok senang? Kenapa sesuatu yang kita idam-idamkan, mobil mewah, handphone terbaru, udah mahal, bisa bosan? Menunjukkan berarti bahagia itu tidak saklek batu. Oh bahagia itu nanti kalau saya udah punya rumah segede gitu. Oh bahagia itu nanti kalau jabatan saya udah setinggi itu. Oh bahagia itu nanti kalau saya udah punya uang di rekening sebanyak segini. Nah, kenapa harus begitu? Ngumpul lah kami ketemu ya, sama mantan badan, sesama badan dunia yang lain. Ngapain ngajak kumpul? Bro, kumpul. Dia turun dari mobil mewahnya. Aduh bro, gua stres. Aneh lagi. Orang pengen punya rumah sebesar dia, punya mobil sebagus dia turun-turun stres. Ya. Ngapain kita? Tungguin kan teman yang lain. Yang mana? Telepon yang lain. Bro, mau cabut nggak? Berangkat? Gak bisa bro, gue janji ketemu psikiater. Kenapa? Udah berapa hari gak bisa tidur nih, gue stres, depresi. Bisa tidur. Dia yang lebih kaya dari kami, penghasilannya nyampe bersih ya 8 miliar per bulan. Itu untuk bisa tidur, itu harus minum obat tidur. Kalau nggak pakai itu nggak bisa tidur. Pas mikir itu ya Allah, betapa mudah tidur tuh ternyata nikmat. Kita mau di pengajian aja bisa tidur kan? Insya Allah bisa. Di sini mah nggak ada, tinggal dicubit kalau ya. Beres selesai dari situ, makanya ini mikir. Akhirnya kadang kami lagi karena di Thailand itu tempat hiburan cuma 2. Kalau nggak diskotik, kasino, ya. Berangkat lah kami kadang pergi partinya. Kalau udah kayak gitu rebutan saling bayarin. Kawan-kawan kami kadang kalau untuk biaya duduk itu bisa rekornya bisa nyampe 1,2 miliar sebulan. Karena kan nggak mungkin bawa susu ultra ya kalau ke situ ya. Pasti minum-minuman keras, 1 botol mahal, ya. Obat-obatan mahal. Ditemenin perempuan, temenin duduk aja perempuannya. Kasihan perempuan di situ. Ya. Karena bajunya suka kurang bahan. Daripada kurang jatuh, dari pakai. Kasihan ngeliatnya kayak pengen nafkahin, maksudnya ngasih makan mahal gitu ya. Buat temenin ngobrol doang, belum dibungkus, belum diapa-apain, belum dizinani. 2 juta satu perempuan. Karena importnya dari Uzbek, dari Vietnam, dari mana. Dengan segala bingat-bingatnya. Dan dia duduknya istiqomah. Duduk kok istiqomah? Maksudnya konsisten, rutin terus-menerus. Paling lama libur 3 hari udah berangkat mandi lagi. Tapi sama setiap kali ketemu stres menderita. Sampai di satu titik kami lagi, mohon maaf ya, duduk di sofa, di depan meja ada minuman keras, ada narkoba, ada wanita pada kenali. Yang kami ngobrolin, bro sampai kapan ya itu kayak gitu? Bro lama-lama stres mikirin ini itu. Kayaknya yang paling enak tuh udah di rumah aja, di rumah hangat, dikelilingi anak cucu, tidur hari kumpul. Nah, di Indo udah banyak yang kayak begitu. Rumahnya sederhana, tidur kumpul bareng di ruang tengah, sempit-sempitan tapi hangat, nyaman. Dia pengen kayak gitu. Yang di Indonesia malah pengen kayak mereka. Apa yang salah? Udah itu mana setiap hari makin lama makin mati rasa. Ibu, kita pernah perut udah kenyang banget, masih ditawarin makan. Semangat atau biasa aja? biasa. Aja. Di sini ada restoran makan sepuasnya. All you can eat. Ada? Belum ada ya? Kalau di beberapa kota lain itu ada. Kita pertama kali masuk keluar tanpa lihat daging. Masya Allah.
Pak, coba 90 menit kemudian, ya, benteng lihat ini, kanan ya. Sama, udah sampai di titik terima duit setiap hari, waktu bebas, kerja bisa kemana aja. Tapi kalau lama mati-mati rasa, ketemu yang lebih kaya, dia jauh lebih stres. Ini mulai apa yang salah? Kemana-mana harus bawa pistol sebagian dari mereka. Sampai di awal kuliah, ketakutan apa? Giliran pulang ke Indonesia, tetangga dekat rumah di sebelah rumah ada PAUD pendidikan anak usia dini. Ya. Ketemu sama gurunya di situ diceritain bahwa guru PAUD ini gajinya sebulan cuma 250.000 perak. Nopego, ya, 250.000 sebulan. Gak punya apa-apa, adiknya 5. 250.000 cukup buat hidup bertujuh. Itu matematika manusianya dari mana? Oh, ternyata adik-adiknya hafalin Quran, beasiswa, ya. Dan ternyata ya sederhana. Kalau si bos itu rumah sampai dijaga, CCTV. Kalau satpam biasanya cuma ada untuk satu satpam satu perumahan, ya. Ini satu rumah ada satpamnya masing-masing. Tadi stres, menderita ketakutan. Si guru PAUD tadi, guru Quran, kadang tidur pintu rumah kebuka, nggak ada yang jaga, ayam tetangga masuk, buang air di dalam, tenang, itu masih mau. Makin terus apa yang salah? Sehingga kalau memang ini adalah sumber kebahagiaan, kenapa yang punya lebih banyak malah tidak bahagia? Apa bahagia dari populer ya? Artis kenapa banyak yang bunuh diri? Apa bahagia dari pasangan tampan cantik rupawan ya? Kenapa banyak artis yang kawin cerai? Apa bahagia dari uang dan jabatan ya? Kenapa yang punya jabatan masih banyak yang korupsi? Terus mulai nanya, siapa sih sebenarnya berarti orang yang ada nggak sih orang di dunia ini yang bahagianya tanpa batas, baiknya tanpa batas? Ada yang jawab 2. 1, anak kecil. 2, orang yang sudah menemukan Allah. Saya lihat dulu contoh pertama, anak kecil. Bapak pernah lihat senyumnya anak kecil yang belum wakil balik, masih balita, 2 tahun, 3 tahun. Senyumnya pahit atau tulus? Tulus ya. Senyum-senyum yang nggak pernah mikirin tongkat rumah bunyi, ya. Senyum-senyum yang nggak pernah mikirin cicilan. Kemarin diundang kajian di pusat perkantoran di Jakarta, SCBD Kuningan. Itu bos-bosnya pakai pakaian necis, sepatunya seharga motor, turun dari mobil mewah. Mukanya Pak pahit, senyum. Beromong, turun Pak sambil geleng-geleng. Jadi apa yang salah itu? Kadang-kadang ada yang lagi teleponan, Insya Allah. Di mana Pak? Di apartemen gua, naik sini ke lantai 27. Oh, apartemennya lantai 27 tinggi. Tapi cerita aku gua stres. Di Thailand itu ada ketemu seorang istri, dia lagi curhat sama temannya. Dia minta cerai sama suaminya Pak istri. Kenapa alasannya? Karena tidak diberikan mobil yang kelima. Keren ya. Udah ada 4 mobil di rumahnya, gak diberi yang kelima, dia minta cerai. Mungkin mobil 1 sampai 4 mobil Hot Wheels kali ya, Tamiya. Kayak ada. Ada lagi wanita cantik luar biasa. Kalau di kita yang paling dirawat kan wajah ya, biasanya yang paling putih. Dia Pak, dengkulnya aja lebih putih daripada orang Indonesia. Mungkin setiap kali direndam serum satu badannya, Insya Allah dirawat. Tapi ngobrol sama temannya, rencana pengen aborsi. Orang Cina ada data, sebenarnya ternyata 34 tahun. Cuman yang unik, bicara tentang aborsi, umur 34 tahun, dia sedang berbicara terkait rencana aborsi untuk yang ke-23 kali ini. Kebayang Bu, aborsi 23 kali? Kan gak mungkin dong sinahnya 23 kali. Emang stok cara apa pasangannya? Stres menderita. Nah memang kalau di Cina, karena di sana banyak juga ya pendatang dari Cina. Di Cina itu maksimal punya anak 1. Kalau udah diganti udah boleh jadi 2 sekarang. Gimana kalau hamil anak ketiga? Kok pilihannya 2? Bayar denda ke pemerintah. Kalau dirupiahkan 33 juta rupiah. Kalau nggak sanggup bayar gimana? Ditunjuk klinik aborsi dibayarin gratis sama pemerintah. Di sana aborsi legal dan komunis ya wajar di sana. Setelah sebelum kita punya itu semua, ya. Maka
melihat, oke, orang. Saya mikir, kemarin kami mampir ke namanya rumah singgah, rumah tempat menampung anak-anak yang kena penyakit yang aneh-aneh, yang kepalanya membesar, hidrosefalosis, ada yang bocor jantung, ada yang kanker otak, ada yang ginjalnya cuma satu, tubuh. Ketemu sama anak-anak ada umur 3 tahun, namanya Bilqis, perempuan tapi kepalanya botak karena sudah banyak jahitan di kepalanya, dan di kepalanya kayak ada yang nonjol kayak antena. Saya tanya itu apa? Saya kena kanker otak, jadi ini dimasukin selang ke dalam kepala saya. Sambil lari-lari sambil main-main. Ada anak umur 5 tahun namanya Syakira, langsung duduk pengen dipanggil. Ibunya minta maaf ya karena dia udah gak punya ayah, ayahnya udah gak ada. Jadi kalau ketemu laki-laki lagi ceramah di situ waktu itu, jadi pengen langsung duduk. Waktu lagi waktu si anak ini, bapak tahu baunya daging kebakar, terus keluar nanah, bau nanah itu, kebayang ya? Si anak ini ada bau nanah dari badannya. Saya tanya dong, karena biasanya masuk ke sini biasanya punya penyakit yang tidak lazim. Ternyata anak ini nggak punya penyakit. Cuma 2 tahun yang lalu, rumahnya mati lampu, lilinnya jatuh, ngebakar kasur tempat si anak ini tidur. Si anak lagi tidur di kasur tersebut. 60% badannya kebakar, yang tersisa wajahnya doang yang nggak. Masih bau, masih ada bau dari anaknya. Tapi ceria. Ada seorang ibu bertanya, anaknya umur 9 tahun, dia bercerita, saya nunggu anak ini 8 tahun. Dan anak saya dari umur 5 tahun sampai sekarang udah 9 tahun masih koma sampai hari ini gak bangun. Ditanya kan, ibu ya Allah udah nunggunya 8 tahun, terus sekarang dikasih anak sakit kayak begini. Apa jawaban si ibu itu? Di luar biasa. Beliau bilang kayak gini loh, gak apa-apa kan saya yang minta. Ya, kadang kita pernah lihat orang ini, paham orang apa saja yang penting saya bisa makan tolong. Terus ada yang ngasih, ya udah ini Pak ada roti. Orangnya bilang, jangan roti atau Pak, pizza tadi, boleh tadi. Belum jaket, yang beli kan? Beli ya. Kadang kita kayak gitu Allah percaya. Dulu mungkin kita waktu sekolah mikir, kayaknya punya uang 500.000 enak ya. Kayaknya punya kerjaan enak ya. Dikabul di kerjaan, doanya berubah pasti. Kayaknya naik jadi manajer enak ya. Gitu ya. Kayak gak ada habisnya. Tapi hikmahnya adalah anak-anak itu kan mukanya, iya waktunya mereka sakit menjerit nangis luar biasa. Tapi waktunya sakit, waktunya kumat, waktunya lagi nggak sakit, senyumnya benar-benar terang. Tapi saya tanya, kalian marah nggak sih sama Allah? Lihat di luar sana kan ada orang-anak yang nggak usah berobat, nggak usah ke dokter, nggak usah kayak kalian harus setiap hari minum obat ke dokter, ke rumah sakit. Kadang kalau sakitnya terasa sampai nangis. Enggak, kan Allahnya baik. Kalau sakit juga kan pasti bisa diganti surga sama Allah. Mungkin kayak gitu. Sehingga kadang kita tertukar. Orang bilang kita kasihan sama mereka. Atau misalkan orang bilang kita kasihan sama anak-anak di Palestina kena ledakan kan. Tapi anak-anak di sana minimal umur 5 tahun sebelum akhir tadi mereka hafal minimal 5 juz Al-Quran. Bisa jadi saking Allah saya, udah pulang, gak usah lama-lama di dunia daripada kamu akhir balik punya dosa, pulang sebentar. Bisa jadi anak-anak itu yang kasihan sama kita. Itu ngapainnya si Dennis di Indonesia umur panjang kan jadi dosa doang. Ngapain umur panjang cuma nambah-nambah kuota siksaan dia neraka mau gitu. Ya juga, bisa jadi kita yang sia-sia. Ya. Masya Allah, satu anak kecil. Maka ketika dapat nasihat, siapa yang hidupnya paling tenang, bahagia? Anak kecil. Saya nggak mungkin jadi anak kecil lagi. Maka 2, melihat orang yang sudah mengenal Allah dalam hati. Kata saya, yang ini saya belum pernah doa ini. Ya udahlah pulang belajar agama. Walaupun akhirnya sudah cerita, ya sebagaimana diceritain di podcastnya, lagi di kasino, udah gitu nonton kajian lagi. Mungkin satu-satunya orang yang nonton pengajian di kasino ya. Yang lain, ya kadang main, iseng main, kadang main cuma 6 juta kalah gitu ya. Udah beres main, udah gitu tungguin yang lain kan. Ya udah buka-buka handphone, yang muncul rekomendasinya kajian lagi.
masalah rezeki. Maka ketika masalah rezeki, dibilang kalau kamu udah gede takut sama masalah rezeki, berarti kamu kalah sama janin. Hah? Gimana maksudnya? Janin di dalam perut ibu, kan dia nggak perlu rezeki, nutrisi. Ya, tapi dia seorang belum bisa, kerja belum bisa, ngomong nggak bisa. Tetap aja ibunya makan jengkol, makan pete, makan karedok, berikut piringnya, berikut tusukannya. Semua ditelan, diubah melalui metabolisme tubuh, masuk melalui plasenta, jadi nutrisi bagi si janin. Pertanyaannya, itu janin yang mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki. Kamu udah gede, bisa sholat, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud. Segitulah tuh ya masalah rezeki. Kadang-kadang itu kayak ditampol benar-benar. Karena dulu ngerasa aku memiliki semua kekayaan di sana kayak hasil kecerdasanku. Tapi kok kayak gitu aja gak kepikiran. Benar juga itu katanya beliau, Masya Allah. Sehingga akhirnya ya udah ngambil handphone, ditutup kajiannya, pesan tiket, pulang. Sampai sekarang kalau belajar agama masih belajar. Ya bukan ustadz ini aslinya santri, mau biasa. Ya mulai belajar dari situ. Sehingga ketika bicara, oke, satu udah yakin gak pengen selamanya di sana, ngelihat sekeliling gak ada badan judi yang berakhir dengan bahagia. Ada yang udah bangkrut, ada yang ditipu keluar jadi anak tuanya, yang udah ditinggal anak istri, gak ada yang bahagia. Tapi diri ini tidak cukup nyali untuk meninggalkan itu semua sampai Allah titipkan nasihat melalui kajian lagi tersebut. Baru pulang, berusaha jadi bahagia itu tadi dari mana. Sehingga saya sekali lagi mikir, kalau anak-anak mereka bahagianya tanpa batas. Dikasih coklat satu, dikasih permen satu, mereka sangat bahagia. Kita kan lahir gak langsung saja di dunia. Bapak lahir langsung saja di dunia, Pak. Ya, pernah kecil dulu ya. Berarti kita pernah berada di titik seperti mereka, bahagianya tanpa batas. Tapi kenapa kita makin gede, makin sulit buat bahagia? Saya sampai di satu kesimpulan, karena anak-anak itu belum ada ilah lagi di hatinya selain Allah. Belum bicara jabatan, belum bicara harta. Kita makin gede, mulai ngerasain, oh gini rasanya punya jabatan enak, oh gini rasanya punya uang enak, oh gini rasanya populer enak. Sehingga itu mulai menggantikan Allah di hati kita. Ketika sudah mulai ada selain Allah di hati kita, selamat kesulitan. Karena bahagia kita jadi berubah. Saya baru bisa bahagia nanti kalau udah punya rumah di sini. Saya baru bisa bahagia nanti kalau udah punya uang sebanyak itu. Kenapa kita harus mengurung diri kita? Dulu waktu kecil bisa kita bahagia tanpa alasan. Kenapa makin gede malah dikurung? Sehingga salah satu karenanya Islam adalah Islam turun menghapuskan perbudakan. Gak cuma perbudakan secara fisik, tapi juga ketika manusia diperbudak oleh keinginan. Mengurung kita baru bisa bahagia kalau nanti udah punya ini, punya itu. Enggak, kita berhak bahagia kapan aja. Asal yang diingat adalah Allah di hatinya. Selagi bukan Allah di hatinya, gimana hati? Hati saya sendiri sempit, ditaruh harta, jabatan, popularitas, karena Allah tadi di situ sempit. Ya. Pak, Bu, suka susu sapi murni? Suka susu sapi murni? Suka. Kalau saya campur tai sapi 1 sendok mau? Enggak mau. Enggak ya. Setengah sendok mau? Masih nggak mau? Dikocek bukan akan kelihatan. Masih nggak mau ya? Maksudnya apa? Berarti kita aja pengennya yang murni. Ini Allah nyiptain kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu jin dan manusia diciptain buat beribadah. Kita campur di dunia nggak cuma buat ibadah. Ada pengen kaya, ada pengen sukses, ada pengen bahkan menuhankan itu semua. Kita aja sukanya yang murni. Sedangkan kita campur aduk kalau Allah nggak murni. Kalau saya duha, biar bapak saya rapi. Boleh sih bagus, mintanya masih ke Allah. Tapi ternyata orang-orang yang lebih terjamin surganya daripada kita, orang soleh terdahulu. Aku udah biasa Allah suka. Sehingga akhirnya saya sampai di kesimpulan, pantas saja para nabi, orang soleh terdahulu, pahala lebih banyak, dosa terampuni. Kalau ada dosa pun sedikit, orang soleh zaman dulu lebih sedikit daripada diri ini. Ujian lebih berat, tapi tetap jadi lebih baik daripada orang kebanyakan. Kenapa
bahagianya tanpa batas dan juga berbuat baiknya tanpa batas. Sederhana, tidak ada apapun di hatinya cuma Allah. Pakai kacamata ya, karena kalau udah pakai kacamata akhirat sudah semuanya Allah. Kalau dijahatin, ya dia yang merugi, kan dia yang jahat, yang maksiat dia, berarti dia yang dosa. Tapi kan kamu dijahatin, ya berarti saya gugur dosa, kan pahit gugurin dosa. Mau ke surga kan harus digugurin dosa. Bisa jadi ada dosa saya yang belum bisa dihapus karena ibadah saya segini-gini. Makanya Allah kirimkan ada yang gugurin dosa di saya. Alhamdulillah. Tapi masa udah membantu orang dia malah kayak gitu? Ya nggak apa-apa kan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Kok masa udah nolongin orang dia malah jahat? Ya nggak apa-apa. Ya kita berbuat baik bukan supaya dia suka, supaya Allah suka. Udah selesai urusan. Lempeng gitu berbuat kebaikan. Murni jangan Allah. Karena kalau kita pengen jujur kita stres. Jadi Allah sudah ada. Masih ada ilah lain di hati kita sekali Allah. Kenapa saya cuma dapat uang segini? Di luar sana ada yang orang punya gaji, punya kerjaan. Kita yang gajian malah berkata, kenapa cuma segini? Kenapa gaji saya dipotong? Bagus punya gaji. Karena ilahnya berubah di hatinya. Bahagia bagi dirinya adalah kalau punya gaji sekian. Semangat menerima. Ya. Dan kita juga terlalu banyak melanggar ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156. Sesungguhnya kami hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan manusia kalau kehilangan sedih, kurang tepat kata saya. Karena contohnya, Bapak kesini naik motor Pak. Kalau nanti nyampe depan motornya hilang sedih nggak? Sedih manusiawinya. Tapi ada Pak namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Seragen, Jawa Tengah. Motornya hilang 4 loh. Motornya hilang, pokoknya Bapak nggak kenal orangnya siapa ya? Motor si Bapak yang dari kenal itu hilang, Bapak sedih nggak? Enggak, kenapa? Karena bukan punya saya. Jadi kalau nanti orang bilang, oh manusia kan kehilangan sedih, enggak, kurang tepat. Manusia baru sedih itu kalau kehilangan sesuatu yang dia akui sebagai miliknya. Ya. Ibarat gini kan? Pak, saya bikin handphone ya, mau ke toilet. Pulang dari toilet saya ambil handphone. Boleh saya ambil handphone saya Pak? Boleh? Boleh. Bapak marah nggak saya ambil handphone saya? Enggak, karena emang punya saya kan? Gitu. Kadang kita dikaitkan sama orang, harta, nih ya, ini harta, ini jabatan, ini popularitas. Buat puji kamu, ingat, ini Pak, bukan punya kamu. Buat puji kamu tambah baik atau tambah rusak? Ternyata tambah rusak, tambah jauh dari Allah. Ditolong sama Allah, diambil, biar tidak tambah rusak. Tapi apa yang terjadi sama kita? Ini kan harta aku, ini kan jabatan aku, rumah aku udah nabung 20 tahun dari rumah ini. Bukan punya kita, aku selamat menderita. Ya. Itu kan? Sama kayak ibu-ibu kadang berkata, kamu saya mah gak masalah tentang poligami syariat Islam. Asal satu syaratnya, asal jangan suami saya. Gitu ya. Insyaallah. Itulah titipan, jangan diaku-aku. Ya. Sehingga dulu dia ada kesimpulan, oh pantesan ya ada orang udah punya segala-galanya masih stres. Karena ternyata Islam salah satu turunan katanya dari kata as-selama yuslimu, berselah melepas. Allah tahu cara membahagiakan manusia yang paling benar. Justru kamu makin melepaskan itu semua, tinggal Allah dalam di hati demi Allah kamu bahagia. Sebagaimana orang-orang soleh terdahulu, ya. Makin kita ngoyong setengah mati ngejar itu semua, sudah punya dari Allah lagi bukan. Silakan yang sekarang pengen kaya dari judi, dari apa, enggak. Selagi umur panjang akan ada waktu di mana kalian dari Allah. Wah, apalagi judi itu diakali itu mah dibohongin. Dibohongin nih, kartu dikasih silakan kocok sendiri, bagi sendiri. Itu aja masih bisa diakali. Apalagi sekarang kartu di handphone bisa diatur. Kasino itu, kalau kita masuk ke kasino yang fisik ya, itu CCTV ada di mana-mana. Handphone aja sekarang bisa nge-scan wajah ya. Di sana mereka juga bisa. Jadi setiap buka itu didata orang ini udah
sekarang berapa. Itu semua keinginan gitu. Apalagi sekarang di handphone, masuknya data handphonenya apa segala kita tahu, nomor rekening kita tahu apa segala lengkap data semua. Kapan menang bisa diatur, kasihan dia kalah dulu, dia tergali-gali permainan, masih tergali permainan. Nah, tadi Pak PJ Wali Kota berkata Rasulullah bahwa ingin jadi rahmat alamin orang yang cerdas. Berkata orang-orang yang mualaf katanya pada cerdas semua. Selain untuk urusan itu, orang-orang yang beneran cerdas, beneran gak itu antara dia jadi bandar, tapi bakal mentok ya sama aturan ngomongnya, atau dia ngakalin. Karena kalau intinya orang main judi itu dia seperti pecundang yang mengharap rezekinya dikasih sama bandar. Enggak, rezeki kita diatur sama Allah, bukan dari bandar. Apa kita benar-benar berpikir kan judi online, kasino online, slot apapun itu kan tidak simsalabim ada yang nyiptain orangnya perlu makan, bisa lapar, dia berarti perlu duit juga. Apa kita benar-benar berpikir orang yang minta judi online sengaja bikin judi online buat supaya bagi-bagi duit ke banyak orang dengan cara dikasih makan? Silakan mustahil berarti. Karena kalau mereka dari awalnya pengen bagi-bagi duit, yang dibangun lembaga zakat infak sodako, mereka bikin judi online karena pengen ngakalin orang. Atulah, masa kayak gitu aja nggak nyadar sih? Ya, malu lah. Dulu Dini itu nggak suka dikatain, Denis, kucing kamu nggak suka saya. Karena menurut kita manusia lebih mulia daripada hewan, karena manusia punya akal. Nah itu kan masuk akal banget. Bahwa judi itu emang diakal gitu. Oh itu ada tuh yang menang dikasih. Dan benernya nggak pernah kalah, karena dari 10 yang main 2 menang, 8 kalah. Jadi kemenangan kami dapat dari kesalahan 8 orang lain. Si badan maka pernah rugi, udah diatur. Terus masih setiap hari masuk duit, udah. Ya. Kok tapi saya benar-benar kalau nggak jadi daging, malah sama aja kayak masukin api neraka ke dalam badan. Kok gara-gara itu anak saya bisa sekolah, beli makan, tambah buku. Kalau nggak jadi anak yang dulu, taat gara-gara uangnya haram jadi apa? Buat apa ya? Nah, demi Allah, kalau ada yang nanti ketemu orang kalah begini, sesuatu itu pertolongan dari Allah. Beruntung kamu ditinggal. 1 lumayan ngukurin dosa, 2 lumayan jadi berhenti. Coba orang terus mana berhenti? Sebenarnya, saya masih ada waktu habis. Habis ya udah kita masuk. Lanjut. Kita dulu ya. Yang penting membuat kita tambah dekat kepada Allah, dekat kepada Allah tambah banyak mengingatnya. Saya mohon maaf di bahasa diminta dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya atas banyaknya kesalahan. Semuanya murni atas kebodohan diri ini. Kalau dimaafkan, dinasihati, dikoreksi. Kalau ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Dimaafkan ya? Apaan? Ya, mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi jika tidak dibaca di sini. Semoga Allah kumpulkan kita nanti di surga. Amin. Jadi kami berdoa ya, dibaca dulu pada saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.